Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Santa Ulfani. Dan saya Julita Ramadhani. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi kami yang berjudul Kalam dalam Qawaid Lughah Arabiyah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian kalam dan pembagiannya. Kalam adalah lafaz yang tersusun, berfaedah dengan bahasa Arab. Kalam itu minimal tersusun atas 2 isim atau tersusun atas isim dan fiil. Contohnya adalah Zaidun qaimun, yang artinya Zaid berdiri. Dan yang kedua qama Zaidun, yang artinya Zaidun telah berdiri. Bagian-bagian kalam ada 3, yaitu isim, fiil, dan huruf. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu isim. Isim adalah kalimat yang memiliki makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Kemudian ciri-ciri kalimat isim. Yang pertama, kafat. Yang kedua, tanwin. Yang ketiga, masuknya alif lam. Yang keempat, masuknya salah satu huruf kafat. Contohnya yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat keempat yang berbunyi wabil akhiratihum yuqinun. Dan contoh yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya contoh yang ketiga terdapat dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 19 yang berbunyi mim ba'di ma ja'athum. Berikutnya pembagian kalimat isim. A. Isim dari segi jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu isim muzakkar. Yang pertama isim muzakkar, yaitu setiap isim yang menunjukkan pada laki-laki atau juga nama benda yang di situ tidak mengandung ta marbuthah. Contohnya yaitu contoh dari nama orang yaitu terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat ke-4 yang berbunyi Yusuf. Selanjutnya dari nama benda yang terdapat dalam Quran surah Al-Alaq ayat 4 yang berbunyi qalamun. Selanjutnya yang kedua, isim muannas, yaitu isim yang menunjukkan kepada wanita. Dan nama-nama benda yang di situ mengandung ta marbuthah. Contoh dari nama benda yaitu nafizatun atau jendela. Yang kedua, dari nama orang yaitu Maryam yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selain isim yang mengandung ta marbuthah, ada juga isim yang tidak mengandung ta marbuthah tapi termaksud muannas, seperti nama anggota tubuh yang berpasangan. Contohnya itu adalah ainun, yaitu mata, yang terdapat dalam Quran surat At-Takasur ayat 7. Yang kemudian yaitu isim yang nas dalam Al-Quran sebagai muannas. Contohnya itu adalah al-syamsun, yaitu matahari. Dan dia terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 78. Yang kemudian adalah isim-isim sifat yang memang khusus perempuan. Contohnya itu adalah zatil himal, yang itu adalah terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 2. Dan kemudian isim juga dibagi dari segi jumlah atau bilangan. Kalimat isim ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah isim mufrad, yaitu kalimat isim yang menunjukkan arti tunggal atau satu. Yang contohnya itu adalah mu'aliman, yaitu adalah seorang guru. Yang kedua, isim tasniyah, yaitu kalimat isim yang menunjukkan arti 2. Yang contohnya itu adalah mu'alimani, yaitu 2 orang guru. Yang selanjutnya isim jamak, yaitu isim yang menunjukkan arti lebih dari 2. Yang contohnya itu adalah kuffarun, yaitu beberapa orang kafir. Dan kemudian yang ketiga isim jamak, yaitu isim yang menunjukkan arti lebih dari 2. Contohnya itu adalah kuffarun, beberapa orang kafir. Yang mana jamak adalah artinya lebih dari 2. Kufara ini adalah beberapa orang kafir.
Yang selanjutnya, isim jamak dalam bahasa Arab juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah bentuk jamak dari isim mudzakkar yang berakal. Contohnya adalah mu'alimuna, beberapa pengajar laki-laki, yang mana bahwasanya pengajar laki-laki ini adalah orang yang berakal. Yang kedua, jamak mu'annas salim, yaitu bentuk jamak bagi isim-isim yang mu'annas, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Yang contohnya yang pertama adalah mu'alimatun, beberapa pengajar perempuan, yang mana pengajar perempuan ini adalah yang berakal. Sedangkan saburatun, yaitu beberapa papan tulis, yaitu adalah sesuatu yang tidak berakal. Yang selanjutnya adalah jamak taksir, yaitu jamak yang tidak memiliki aturan baku sebagaimana kedua jamak yang di atas. Yang contohnya itu adalah kitabun dan menjadi kutubun. Mungkin hanya sekian materi dari kami. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Fahria Mulyani. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang fiil. Yang mana fiil adalah kata yang memiliki makna tapi terkait dengan waktu. Contohnya seperti dalam surah Al-An'am ayat 31 yang berbunyi qad khasar, yang mana tanda fiilnya berada pada huruf qad yang artinya sungguh, kemudian sa yang artinya akan, kemudian saufa yang artinya kelak, dan tanis sakinah. Kemudian fiil dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu fiil madi, yang kedua fiil mudhari, dan yang ketiga fiil amar. Yang mana fiil madi adalah fiil yang menunjukkan suatu perbuatan yang telah lampau atau belum terjadi, atau sebelum waktu pembicaraan. Kemudian contoh dari fiil madi ini adalah darasa, yang artinya telah belajar. Kemudian yang kedua ada fiil mudhari, yaitu fiil yang menunjukkan waktu yang sedang terjadi atau akan dilakukan. Contohnya seperti yadrusu, yang artinya sedang belajar. Kemudian yang ketiga ada fiil amar, yang mana fiil amar ini merupakan fiil yang bermaksud untuk memerintahkan atau memohon seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti adrusu, artinya belajarlah. Kemudian selanjutnya huruf. Huruf adalah suatu kalimat yang memiliki makna apabila bersambung dengan huruf lain. Contohnya seperti aina kitabun, kemudian zahaba Ahmad ilal madrasah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.